Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang harus kita jaga dengan meningkatkan ketakwaan kepadanya, sehingga setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali di atas keislaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini kajian tematik bebas, maka saya membawakan tema tentang menyambut Ramadan dengan bergembira. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ekspresinya susah, sedih. Ketika ditanya, "Mengapa sedih, Mas?" Iklan. "Kenapa sedih, Pak?" Katanya, "Oi, raiso ngerokok." Ada juga yang raiso mancing, ada juga yang raiso goes gitu kan. Ada juga yang raiso bal-balan gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu, sedangkan kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan, dan Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita berharap ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka syaratnya harus imanan wa ihtisaban. Maka imanan wa ihtisaban ini enggak akan bisa hadir kecuali dengan rasa senang. Artinya kalau kita sebagai seorang muslim menghadapi Ramadan dengan kesedihan, kesebelan, keanyelan gitu kan, maka bagaimana mungkin kita akan disebut sebagai orang yang beriman dan berihtisab, orang yang penuh keyakinan dan orang yang penuh pengharapan agar puasanya menghasilkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagaimana kita para bapak ini, kita keluar rumah, ada yang kemudian ke jalan, ada yang kemudian ke atas gunung, ada yang manjat tower, ada yang naik pesawat, ada yang nyeberangi lautan gitu. Semua kita lakukan karena kita ingin mencarikan nafkah yang halal untuk mereka yang kita cintai di rumah kita kan gitu, yaitu istri dan anak kita, pasangan kita dan keluarga kita. Bahkan ada juga yang mencarikan orang tuanya yang sangat dicintainya. Maka semua kita lakukan karena cinta. Bahkan cinta itu gak jarang menghantarkan sebagian dari kita laki-laki meregang nyawa. Ada yang ditembak penjahat, ada yang ditabrak orang yang ugal-ugalan, ada yang macam-macam, mungkin pesawat sebagai pilot jeblok gitu kan. Maka semua proses itu kita gak pernah takut karena kita berjuang untuk yang kita cintai di dalam rumah. Maka seorang muslim yang mengaku beriman dan berikhtisab terkait dengan Ramadan, maka harusnya dia menghadirkan jiwa-jiwa, hati-hati yang penuh kecintaan ketika menghadapi Ramadan. Oleh karena itu, maka ketika kita melihat praktek para sahabat dulu, orang-orang yang berguru langsung kepada orang terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, dikatakan kanu yad'una Allah sittata ashurin an yuballighahum Ramadan summa yad'una Allah sittata ashurin ayyataqabbalahu minhu. Bahasanya para sahabat ini meminta atau berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan datang untuk dipertemukan dengan Ramadan. Jadi saking kangennya, saking rindunya, saking pengen ketemunya, itu minta supaya dipertemukan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan datang. Dan begitu Ramadan datang, mereka bersemangat tentunya. Setelah terpisah dengan Ramadan, mereka pun berdoa supaya Ramadannya keterima. Ini menjadi dasar bahwasanya mereka orang-orang yang mendahului kita di atas keimanan,
alladzina sabaquna bil iman. Mereka ini para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini mereka memberikan contoh bagaimana kita harus bergembira ria, senang hati, sukacita ketika Ramadan itu datang. Dan semua ini menjadi asas landasan seorang itu menyatakan diri sebagai orang beriman yang pada akhirnya berikhtisab dan kemudian mengharapkan atau mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dan ini juga disebutkan riwayat yang lain, ada seorang sahabat yang kemudian berdoa ketika Ramadan itu datang. Sebagian mereka mengatakan, Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku agar bisa sampai kepada Ramadan, dan antarkan Ramadan agar sampai kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Doanya mereka seperti itu. Nanti begitu kemudian melihat hilal, mereka juga berdoa dengan ucapan kegembiraan dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah kedatangan hilal Ramadan ini sebagai sebab aku mendapatkan keamanan dan keimanan, wassalamati wal Islam, dan sebab mendapatkan keselamatan dan keteguhan keislaman, wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo, dan taufik agar kemudian aku bisa mengamalkan amalan-amalan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbuka Allah. Wahai hilal, Rabb kita, Rabb aku dan Rabbmu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagian orang mendalilkan tentang sabda Nabi SAW ketika bertemu atau berharap bertemu dengan Ramadan dengan ucapan atau doa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di Rajab kami dan Sa'ban kami ini, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan nanti. Dalil ini hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif maka tidak bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru ketika sahabat tadi mencontohkan, tabi'in mencontohkan, hadis dhaif ini pun ada, maka sebenarnya ada keluasan kita untuk memakai mau doa yang mana saja. Termasuk ketika panjenengan nggak hafal satu di antara tiga ini atau tiga-tiganya nggak hafal, jenengan pun bisa berdoa dengan doa bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa, selama tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Nantinya kalau jenengan mau berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'ban wa balighna Ramadan, silakan, tapi nggak usah diyakini kalau itu doa Nabi karena hadisnya dhaif. Demikian pula ketika jenengan berdoa dengan doa yang kedua tadi, Allahu Akbar, Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo, Rabbuna wa rabbuka Allah, maka itu juga bukan ucapan Nabi SAW, tapi itu ucapan para tabi'in. Kemudian ada juga Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan, itu juga bukan doa Nabi SAW. Ini menunjukkan ada kelonggaran. Sama halnya dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu kan ada sebagian orang yang bertanya, gimana kalau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, ucapan yang benar apa? Maka ada sebagian orang yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu juga bukan ucapan Nabi, itu ucapan para sahabat dan sebagian tabi'in. Mau ikut itu juga boleh. Kemudian kalau di kita kemudian ucapannya Sugeng Riyadi atau selamat hari raya, ini enggak apa-apa, karena di situ ada keluasan. Makanya yang namanya sunnah enggak selalu harus plek ngikut Nabi. Kalau memang tidak ada contohnya, maka di situ ada keluasan. Dan keluasan ini tidak perlu kemudian menjadikan perdebatan atau pertentangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita menyambut Ramadan selain harus bergembira hati, maka kita harus mensucikan hati kita, mensucikan diri kita. Mensucikan di sini tentu yang terbaik adalah kembali kepada jalan yang benar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada orang yang tidak bersiap ketemu Ramadan, akhirnya dia nggak siap pas di Ramadan, orang lain tarweh dia main judi, orang lain tarweh dia karaokean, orang lain tarweh dia tetap mabuk-mabukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Kenapa kita harus memperbaiki diri? Karena di situ ada kebaikan dalam memperbaiki diri, karena kita sebagai manusia semuanya pasti berdosa, dan Nabi mengatakan itu kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap kita ini adalah orang-orang yang pendosa, dan setiap pendosa yang terbaik adalah yang mau bertaubat. Dan saya pernah baca sebuah poster di salah satu masjid, itu tertulis
24 jam kita tidak berbuat dosa itu mustahil. Tapi 1 menit kita tidak berbuat dosa mungkin dan sangat mungkin. Yaitu gimana? Ketika kita berada di rumah, di antara rumah-rumah Allah, di masjid. Maka umumnya orang ketika masuk masjid, umumnya dia nggak akan berbuat dosa. Umumnya, walaupun sekarang mulai ada orang-orang yang kurang kerjaan ke masjid, dia kemudian malah berzina di masjid ada. Tapi secara umum orang kalau kemudian ke masjid, dia itu umumnya bertakwa, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala umumnya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hati itu tidak disucikan, maka Nabi menjelaskan proses kerasnya hati. Disebutkan dalam sebuah hadis, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Yang namanya hamba itu kalau berbuat dosa satu atau sedikit pun, sekecil apapun, maka akan meninggalkan satu titik hitam di hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, kalau kemudian dia selesai meninggalkan dosa itu dan minta ampun wa taba dan bertobat, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu. Tapi kok dia enggak mau memperbaiki itu, bahkan dia kembali ke dosanya itu, maka titiknya itu ditambahi lagi, wa huwa ron, maka itulah yang disebut ar-ron, karat. Alladzi dzakarallah, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu akan menutupi hati mereka. Nah, hati kalau sudah tertutup itu akhirnya jadi keras. Padahal ketika dia mau bertobat dari dosa yang diperbuat, Nabi mengatakan at-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Orang yang berdosa dan mau bertobat, maka dia seolah-olah seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Sehingga orang yang menggunakan sisa waktunya di dunia untuk bertobat selain melembutkan hati, dia juga nanti di akhirat tidak perlu mempertanggungjawabkan dosa itu. Tapi kalau kemudian di dunia nggak mau bertobat, maka tentu di akhirat nanti akan ditanyakan. Nah, tinggal proses menanyakannya itu di mana? Mungkin di kuburan, mungkin di padang mahsyar, mungkin di hisab maupun mizan, mungkin juga terjadi di neraka. Maka mana yang akan menjadi pertanggungjawaban itu semua tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan memperbaiki diri. Sampai Allah sebutkan pada Quran surat Al-An'am, ketika manusia itu tidak mau mensucikan dirinya, Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitulah kami akan memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada awal permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Oleh karena itu orang-orang yang tidak faham tentang kebaikan dan keutamaan Ramadan, maka dia nggak bersiap sebelum Ramadan. Biasanya begitu Ramadan datang, dia pun juga nggak akan ada perubahan sedikit pun. Yang biasanya nggak sholat, dia tetap nggak sholat. Yang biasanya bermaksiat, dia tetap bermaksiat. Yang biasanya judi, ya tetap judi. Oleh karena itu pentingnya mempersiapkan diri dan melatih diri. Dikabarkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Mayyasta'ifa yu'ifuhullah." Siapa yang kemudian melatih dirinya untuk menjaga kehormatan, maka kehormatannya Allah yang jaga. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Dan siapa yang kemudian melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah yang akan menjadikan dia orang yang sabar. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang mencukupkan diri hanya dari apa yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dia orang yang berkecukupan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain mencontoh para sahabat, Nabi SAW juga memberikan contoh yang luar biasa. Dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau SAW bersiap-siap menyambut Ramadan di bulan Sa'ban. Ini kan masih Sa'ban, bulan depan Ramadan. Maka beliau dikatakan oleh Bunda Aisyah, lam arahu sha'iman min sahri qattun aksara min siyamihi min Sa'ban. Aku enggak pernah lihat Nabi puasa sunnah melebihi banyaknya ketika bulan Sa'ban datang. Ini menunjukkan bahwasanya ada sunnah puasa bulan Sa'ban. Bahkan Nabi mencontohkan kadang puasa setengah Sa'ban, kadang hampir selesai Sa'ban baru berhenti, kadang full satu Sa'ban berhenti. Maka panjenengan yang kemudian mau melatih diri agar kemudian nanti pas puasa Ramadan nggak kaget, mau berpuasa Sa'ban silakan. Mobil khusus ibu-ibu yang masih punya hutang,
maka itu harus segera diselesaikan. Karena hutang puasa tahun lalu yang nggak selesai dan ketemu Ramadan besok ini, maka selain dengan harus bayar utang itu, dengan juga punya kewajiban bayar fidyah atas utang puasa yang tidak diselesaikan. Di samping nanti ketambahan utang puasa baru kalau kemudian punya utang baru, misal haid dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat pentingnya persiapan itu, seorang ulama membuat bait yang indah. Beliau mengatakan, as-sanatu mislas syajarah. Setahun itu kayak tanaman, kayak pohon. Wa syahrul rajab ayyamu tawrikiha. Dan bulan Rajab yang lalu itu adalah waktu untuk menumbuhkan tunasnya, mulai tukul dari bijinya. Wa sya'ban ayyamu tafri'iha. Dan Sya'ban itu waktu untuk menumbuhkan dahan-dahannya, ranting-rantingnya. Wa Ramadan ayyamu kitafiha. Dan Ramadan nanti adalah bulan di mana kita akan panen raya. Wal mu'minuna kitafuha. Dan kita orang beriman yang memanennya. Dan orang beriman kembali ke depan tadi asasnya harus bergembira dan juga harus melembutkan hati. Karena ada orang yang Ramadan seneng deh gitu. Mergone napa? Nek dodolan ku mesti payu. Ning gak poso gitu. Maka yang seperti ini tentu kurang tepat ya. Artinya ketika kita punya kepentingan terkait bisnis di bulan Ramadan, silakan. Mau jualan makanan, jualan takjil, silakan. Tapi pastikan kegembiraan kita nggak cuma karena itu, tapi karena benar-benar Ramadan itu datang. Sehingga diingatkan oleh ulama ini tadi yang membuat tulisan ini, dia mengatakan jadirun biman aswada sahifatahu bidzunub. Oleh karena itu maka orang-orang yang biasa menghitamkan catatan amalnya sebelum Ramadan, ayyubayyidoha bitaubah fi hadha syahr. Maka nanti bulan Ramadan sebaiknya bersegeralah untuk memutihkan lagi catatan itu. Karena kesempatannya di bulan Ramadan. Wa biman dayya'a umrahu fil bitolah. Dan siapa yang menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian sebelum Ramadan, ayyaghtanim fihi ma baqiya minal umr. Maka harusnya hendaknya dia mengingat-ingat pentingnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan qad ja'akum Ramadan sahrun mubarak. Akan datang bulan kepada kalian yang bulannya itu penuh keberkahan. Namanya penuh keberkahan berarti di sepanjang harinya, sepanjang bulannya, full satu bulannya keberkahan semua. Maka beliau menyebutkan apa? Iftaradallahu alaikum siyamah. Diwajibkan buat kalian berpuasa. Nah orang kalau kemudian gak beriman, gak bergembira, niku nek wajib puasa yo terus poso meneh, luwih meneh gitu. Tapi kalau kemudian beriman, maka apapun yang terjadi akan dilakukan. Makanya ada seorang itu yang dia haji atau umroh ke tanah suci, gelalah di sana suhunya baru panas-panasnya. Umroh yang saya tahu umroh waktu itu. Jadi beliau pulang itu bukannya seneng, anyel, wis ratak baleni. Lah, enten apa Pak? Panas ning kono jebule. Jadi dia sudah bayangkan kayak orang piknik gitu. Nggone penak, sejuk, pemandangannya indah gitu. Dia nggak bayangkan panas. Saking panasnya itu kan napa istilahnya? Kepala itu iso nyut-nyut kalau kemudian kena panasnya, sampai sebagian orang itu bawa anduk dibasahi terus taruh di kepalanya, nanti bawa pulang niku kepalanya anduknya kering gitu kan. Terus napa tenggorokan itu kering, begitu kemudian saking keringnya terus dikasih minum jam-jamnya biasanya dingin toh. Nah sesuatu yang kering kemudian kena dingin kan meletek akhirnya, biasanya kemudian pecah-pecah, kalau nggak mulutnya, lidahnya, tenggorokannya akhirnya perih gitu kan kalau minum air hangat atau panas. Nah maka ngeluh dia itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman ketika senang, maka seperti apapun keadaannya tetap akan dijalani. Wok payak gimana pokoknya bismillah dia enggak akan ngeluh, dijalani. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang puasa itu dalam hadis qudsi, bahwasanya itu untuk aku. Dan aku yang akan mengganjarnya. Kenapa? Karena setiap orang yang berpuasa itu ganjarannya beda-beda. Orang yang puasa turu sama orang yang puasa kerja itu beda. Orang yang puasa kerjanya santai di depan komputer, misal kayak saya gitu, sama orang yang macul, insya Allah pahalanya beda. Orang yang kemudian macul sama orang yang menjaga perbatasan, ngangkat senjata, insya Allah pahalanya beda. Makanya orang-orang yang beriman itu tidak akan meninggalkan puasanya hanya karena urusan dunia. Makanya saya nggak terlalu mencintai bola, tapi kadang itu saya lihat ada pemain-pemain bola muslim itu ketika dia puasa, dia nggak mau untuk berbuka.
Artinya nggak mau untuk membatalkan puasanya demi bola gitu. Nah itu bagus, keimanan yang bagus. Walaupun dia seneng bola, tapi dia lebih seneng beribadah, sehingga kecintaannya akan bola tidak menghalanginya untuk terus beribadah. Dengan catatan memang sanggup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, beliau SAW bersabda, "Wa tuftahu fihi abwabul jannah." Dan keberkahan itu nanti akan diiringi dengan terbukanya pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutuplah pintu-pintu neraka jahim, wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan akan diikat, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada hari atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Orang-orang yang tidak menjaga dirinya, menghalangi dirinya dari kebaikan, bukannya ke masjid tapi malah ke tempat-tempat maksiat, bukannya megang Quran tapi megang alat-alat maksiat, bukannya kemudian dia menahan diri dari makan minum dan berhubungan suami istri tapi dia malah melakukan itu semua, maka kata Nabi SAW, faqad hurima, maka orangnya pun akan dihalangi dari keberkahan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu penuh berkah, bahkan saking berkahnya di sepanjang hari sejak jenengan habis sahur, bahkan sebelum sahur sampai jenengan berbuka, bahkan setelah berbuka, dan dilanjutkan lagi itu setiap hari, setiap malam sampai 30 hari itu jenengan berdoa apapun akan terkabul. Kalau pada akhirnya nggak dikabulkan oleh Allah, kemungkinannya satu di antara tiga, mungkin itu ditunda, mungkin itu diganti dengan yang lain, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya nanti dalam bentuk yang lain, diganti dengan mungkin keselamatan jenengan, mungkin kebaikan putra-putra jenengan, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk langkah berikutnya ketika kita sudah senang, kemudian kita sudah mensucikan diri dan akhirnya nanti ketemu dengan Ramadan, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ketemu dengan Ramadan. Allah berfirman pada Quran surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka itu bergembira. Jadi yang terpilih untuk ketemu Ramadan nanti adalah orang-orang yang diberikan karunia dan rahmat. Rahmat ini bisa bermakna hidayah, sehingga kalau ketemu Ramadan mau biasa aja, maka dia dapat karunia ketemu Ramadan, yang belum tentu dapat rahmat. Oleh karena itu pastikan jenengan termasuk orang yang mendapat rahmat dan karunia-Nya. Dapat karunia bisa ketemu dengan Ramadan, dapat rahmatnya bisa enjoy dengan Ramadan. Walaupun panas, walaupun ngelak, walaupun apapun yang terjadi, maka kita enjoy dengan semua itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup? Maka para ulama menjelaskan, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka dan setan-setan dibelenggu agar memudahkan manusia untuk memperbanyak ibadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ketika kita mendapati Ramadan, kita akan dapati masjid-masjid itu penuh. Maka rugilah orang-orang yang tidak bisa memahami bahwasanya di situ ada pintu surga yang dibuka dan pintu neraka yang ditutup dan setan-setan yang dibelenggu. Dan setan-setan yang dibelenggu ini setiap kita itu dititipi satu syaitan namanya jin korin, yang dia akan mengajak kita pada kejelekan. Nah pada bulan Ramadan mereka beristirahat sejenak. Tapi karena sebelum Ramadan ada orang-orang yang tidak menjaga hatinya, tidak melatih dirinya, tidak menyucikan dirinya, maka jin korinnya sudah pergi, sudah nggak ada atau sudah nggak membisikkan. Ternyata jiwanya sudah terbentuk menjadi karakter-karakter yang susah, karakter-karakter yang sulit untuk beribadah. Akhirnya Ramadan datang pun dia tetap bermaksiat. Kita dapati sebagian tempat-tempat maksiat masih jalan. Kita dapati tempat-tempat yang menjual minuman keras yang masih jualan, nggak prei, dan alasannya lucu, tinggo sangu, napa Pak? Bodoh gitu kan. Termasuk ketika kita melihat kriminalitas di perbatasan antara Sumatera, kemudian Banten, Jakarta, itu justru meningkat ketika bulan puasa mendekati Idul Fitri. Meningkat, maling motor meningkat, maling mobil meningkat gitu. Nah ditangkap alasannya timbu THR, soalnya rana sing kayak THR katanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya falau sadaqullah lakana khairul lakum. Maka seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah, wabil khusus terkait Ramadan, beriman tentang kewajibannya dan menjalankan dengan penuh sukacita, maka sungguh itu lebih baik bagi mereka. Dan mempersiapkan Ramadan itu adalah sebuah keharusan
Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah, walau aradul khuruj la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Jadi di ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berjihad, disuruh jihad, suruh perang. Tapi apa yang terjadi? Mereka enggak mau, mereka enggan. Dan Allah kemudian menegaskan, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka bersiap-siap. Engkau jihad kamu mangkat, tapi enggak siap-siap. Dan Allah tahu kamu itu enggak mau mangkat, enggak senang kan jihad. Maka apa yang terjadi? Maka Allah pun juga tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Wis ra usah mangkat. Nek kowe mangkat malah marahi susah itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kemudian faham ayat ini, maka dia akan mempersiapkan diri, mempersiapkan senjata di medan perang nanti, yaitu puasa Ramadan, bulan Ramadan. Dan persiapan yang terbaik tentunya adalah mempersiapkan ilmu. Karena Ramadan itu rukunnya dua, puasa Ramadan ini. Puasa itu rukunnya dua. Yang pertama, menepati waktunya. Artinya kalau jenengan puasa Senin Kemis ya kudu Senin dan Kemis. Jenengan puasa Arafah ya harus di hari Arafah. Jenengan puasa Ayamul Bid ya harus di hari Ayamul Bid 13, 14, 15. Kemudian ketika jenengan puasa Asyura ya harus tanggal 10 Muharram. Bahkan ada tambahannya Tasu'a tanggal 9-nya. Maka kalau jenengan lakukan di luar kalendernya itu ya namanya bukan puasa itu, puasa yang lain. Termasuk Ramadan, maka syarat rukun yang pertama yaitu harus dilakukan di bulan Ramadan. Ketika dilakukan di bulan selain Ramadan ya namanya puasa yang lain, bukan puasa Ramadan. Itu syarat bulannya, apa rukun bulannya. Kalau rukun hariannya, maka sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi yang pertama fajar, yang kedua matahari. Jangan sampai keliru, nanti ada sebagian orang terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Terbit fajar niku ditandai dengan adzan subuh. Makanya kalau di kampung sini masih ada imsak ngoten niku, maka itu belum menjadi pertanda dilarang makan, minum dan lain-lain. Masih boleh gitu kan. Makan, minum, menggauli istri, dan yang keempat pembatal lainnya. Nah, maka adzan subuh menjadi pertanda dilarangnya makan awal, dan pembuka untuk boleh makannya, minumnya dan seterusnya tadi itu adalah ketika adzan maghrib, itu sebagai pertanda matahari yang sudah tenggelam. Nah, kebiasaan sebagian orang nek subuh nyari adzan yang paling terakhir, nek maghrib nyari adzan yang paling dulu. Ini salah gitu. Nah, yang benar gimana? Yang benar nyarilah adzan yang barengan. Karena barengannya adzan itu pertanda mereka semua sepakat jam itu, waktu itu adalah waktu subuh dan waktu itu adalah waktu maghrib. Karena kalau jenengan nyari yang duluan atau yang terakhir, kadang dia memang sengaja untuk kemudian duluan atau terakhir, atau jamnya sok-sok rusak gitu. Makanya bergembiralah jenengan yang ada di Indonesia, karena masjid itu banyak. Maka begitu jenengan sudah dengar 2 atau 3 masjid adanya mepet barengan, maka insya Allah itu waktu pertanda mulainya puasa atau selesainya puasa. Jangan nyari yang pertama dan yang terakhir karena nyari napa istilahnya menak awak. Sama halnya dengan nanti bulan Ramadan masuk niku, biasanya ada orang yang nyari yang terakhir pas masuk, pas selesai nih nyari yang duluan. Niku nggih mboten tepat, keliru. Yang benar gimana? Yang benar ikutilah pemerintah. Niku dulu, niku bisa dipegang. Dalilnya apa? Nabi mengatakan as-saumu yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun. Puasa itu hari di mana kalian berpuasa. Kemudian berbuka atau Idul Fitri itu adalah hari di mana kalian semua berbuka. Nah, kebersamaan kaum muslimin bersama siapa? Pemerintahnya. Apalagi pemerintah kita menentukan puasa sudah menggunakan arahan dari hadis Nabi SAW, yaitu melihat ru'yatul hilal. Dan orang yang melihat disebar dari mulai Aceh sampai Papua, mereka melaporkan, dirapatkan, musyawarah, itu sudah syariat lagi. Maka semua proses ini kemudian menghasilkan keputusan itu tinggal melu jane penak banget. Nah, tapi delalah qadarullah biidznillah, pemerintah kita tidak melarang kalau ada yang mau beda hari. Maka di situ ada kelonggaran. Artinya kalau jenengan mau ngikut ormas tertentu silakan. Tapi Pak, Bu, pastikan bedanya dengan pemerintah itu 1 hari. Jangan sampai lebih dari 2 hari.
Karena kalau sudah lebih dari 1 hari alias 2 dan seterusnya, maka itu bisa dipastikan itu kelompok atau aliran sesat. Kenapa? Karena yang namanya hijriah itu cuma 29 atau 30. Jadi nggak ada hijriah 28 atau 31, nggak ada. Oleh karena itu maka ketika ada orang yang dului puasa kok sampai 3 hari sampai 4 hari, ketika kemudian ditanya, "Loh Mbah kok disi piye?" "Oh, aku nelpon Gusti Allah." Nah, maka yang seperti ini jelas itu aliran sesat. Ketika urusan ini saja luput, maka urusan yang lain kemungkinan besar akan luput. Oleh karena itu maka panjenengan yang derek aliran-aliran seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Artinya kalau masih selisih 1 hari tidak apa-apa, pemerintahnya nggak apa-apa, nggak melarang. Dan kemudian ada lagi sebagian kaum muslimin yang pokoknya aku melu Saudi. Ternyata ketika ditanya ulama Saudi jawabannya melu pemerintahmu satu. Kemudian pada tahun yang lalu pada hari raya Idul Adha kalau nggak salah, banyak orang yang kemudian kita ikut Saudi, Arafahnya ikut Saudi segala macam. Ternyata di Indonesia pemerintah dan Muhammadiyah kompak apa? Beda dengan Saudi. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami urusan penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan atau awal Syawal ini sebenarnya adalah wilayah istihadiyah, enggak ada kepastian kebakuan harus ngikut siapa. Maka yang paling utama tentu kebersamaan kita ngikut pemerintah. Tapi ini pada akhirnya jenengan tetap kekeh mau ikut ormas tertentu silakan, tapi pastikan selisihnya cuma 1 hari dan jenengan harus istiqomah. Artinya kalau ikut ormas itu di awalnya ya sampai akhir ikut, jangan kemudian tadi nyari yang dhisik kemudian sama nyari yang carry, ya itu kurang tepat kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang pertama menepati waktunya, kemudian rukun yang kedua meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa. Nah, nanti saya singgung sedikit. Nah, yang membatalkan puasa itu secara umum ada 4. Yang pertama makan, minum, yang ketiga menggauli istri, kemudian yang keempat lain-lain. Yang lain-lain ini harus dibahas secara detail. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan kalimat umum, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah pada ahli ilmu ketika kamu enggak tahu. Ini menjadi asas ketika orang itu mau melakukan amaliyah dalam Islam, apakah sholat, puasa, haji, umroh, zakat, maka seyogyanya dia mencari ilmunya. Sehingga Imam Al-Bukhari itu membuat bab dalam kitab Sahih Bukhari, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ketika kamu mau berucap atau mau beramal, maka pastikan kamu punya ilmunya. Maka persiapan yang terbaik selain menata hati agar happy, kemudian mensucikan hati agar kemudian lembut hatinya, maka persiapan yang terbaik selain yang ketiga adalah berdoa, maka yang keempat adalah mempersiapkan ilmunya. Nah, ilmunya tentu didapatkan di mana? Di majelis ilmu. Kalau panjenengan termasuk yang repot, gak bisa ke majelis ilmu, maka jenengan bisa pilih ustadz yang jenengan percayai untuk jenengan simak fikih Ramadan, atau jenengan bisa beli kitab-kitab tentang fikih Ramadan, dibaca lagi, dibuka lagi, agar kemudian jenengan menjalani Ramadan secara fikihnya sah, tinggal nanti meningkatkan kualitasnya agar pahalanya menjadi pahala yang terbaik. Oleh karena itu maka Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada muridnya Kumail bin Ziyad, al-ilmu khairun minal mal. Yang namanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal. Tapi harta yang kau kumpulkan sebanyak apapun akan menghabiskan hidupmu untuk mbok jaga. Kan kita punya mobil, kita jaga mobil kita. Kita punya motor, kita jaga motor kita. Tapi kalau kita punya ilmu, kita tidur ya ilmu itu ngikut kita. Begitu pula kita mati, ilmu itu ngikut kita mati. Nah, menjaga di sini maksudnya seperti apa? Dengan kita ngerti halal haram, mana larangan, mana perintah, mana yang batalkan puasa, mana yang enggak, maka di situ kita akan kemudian hati-hati. Contoh Pak, contoh. Ada sebagian orang yang kemudian berkeyakinan nek mimisen batalke puasa, padahal sebenarnya enggak. Ada sebagian orang yang memahami kalau menelan ludah itu enggak batalkan puasa. Benar, menelan ludah enggak batalkan puasa. Tapi nek kemudian ludahnya bercampur dengan darahnya, misal gusinya berdarah, nah maka tentu itu bisa membatalkan puasa. Sehingga ketika berdarah, darahnya diberhentikan dulu. Begitu berhenti, kalau mau nelan ludah silakan ludahnya ditelan. Dan ludah yang ditelan itu pun juga bukan ludah yang sudah dikeluarkan lalu dimasukkan, adalah ludah yang masih ada di dalam mulut kita. Bilalah ludahnya ketutan cuilan daging yang belum dibersihkan dari gigi, maka cuilannya itu ya nggak boleh ditelan, itu harus dibuang. Maka ini kalau nggak dibahas dalam fikih, nah khawatirnya kita itu puasa neng akhirnya ternyata kita tersalah-salah di situ.
Termasuk lagi misal ibu-ibu, dalam kerutinan ibu-ibu itu ada namanya haid. Haid itu cirinya itu 3, harinya tertentu, bentuknya tertentu, atau warnanya tertentu. Nah, seorang wanita kalau nggak bisa membedakan bentuk atau warna, atau nggak iso niteni harinya, maka dia akan tersandra pada kemungkinan apakah dia haid ataukah istihadah. Padahal kalau haid itu nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Nah, istihadah harus puasa dan harus sholat. Artinya seorang wanita harus ngerti bedone. Nah, nggak ngerti bedone paling ora ngerti bentuke. Kalau bentuke juga nggak ngerti, paling nggak tanggale. Ada orang yang kemudian bentuk dan warnanya sama haidnya, tapi dia yakin saya haid itu selalu tanggal 1 sampai 10. Berarti kalau itu yang terjadi tanggal 11 ke sana, berarti dia tetap harus puasa dan sholat. Demikian juga wanita yang nifas. Ada wanita yang nifas ki 40 dino, pokoknya agar urung 40 dino aku gah poso, gah sholat. Padahal sebenarnya nifas itu 40 hari itu batasan maksimalnya. Sehingga kalau wanita yang setelah melahirkan atau keguguran kok nifas 2 minggu, maka hari yang ke-15 ya dia harus puasa, dia harus sholat. Begitu pula ada wanita yang nifas sampai 41 hari atau 45 hari, maka hari yang ke-41 setelah 40, maka dia juga harus puasa, harus sholat. Nah, ini harus dibahas dalam fikih kajian tertentu sehingga jenengan bisa ngerti mana yang dilarang dari mulai makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, dan termasuk yang lain-lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mulia Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Man abadallah bi ghairi ilmi kana ma yufsidu aksara mimma yusli." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka hakikatnya dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Contoh video viral beberapa waktu yang lalu, sejumlah kaum muslimin baru sa'i dari Sofa ke Marwah, bukannya mengucapkan zikir atau lafaz yang diajarkan oleh Nabi, ini malah nyanyi Indonesia Raya. Apakah terus nggak boleh terus akan dikatakan itu radikal, atau kemudian kalau menyanyikan itu terus dikatakan nasionalis? Bukan tempatnya di situ gitu loh Pak. Artinya kalau kita mau menyanyikan itu di tempatnya yang lain itu. Makanya ada bahasa adil dan dolim. Adil ini adalah watu said fi makani, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kemudian dolim ini watu said fi ghairi makani, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibarat dengan masuk masjid, sendalnya dilepas di sana itu udah benar. Tapi kalau kemudian sendalnya dibawa masuk dan itu jenengan pakai, maka itu dolim. Maka kalau jenengan mau bawa masuk karena mungkin sendal jenengan mahal, pastikan jenengan bawa kresek. Itu kayak yang terjadi di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, kan ada kayak luar mungkin hilang gitu kan, makanya dibawa masuk dikasih kresek gitu kan. Nah, itu masjid sekarang, tapi nek masjid dulu zaman Nabi nggak ada karpet, nggak ada lantai, semuanya pakai pasir. Makanya sahabat masuk masjid pakai sendal, tapi pakai sendal pun juga nggak langsung pakai. Mereka kemudian berhenti di depan, sendalnya diosot-osot dulu 3 kali, lalu mereka masuk masjid pakai sendal. Makanya Nabi SAW pernah sholat, waktu sholat diingatkan oleh Jibril, ya Muhammad, itu sendalmu ada kotoran. Maka Nabi pun melepas sendalnya dan ditaruh di sebelahnya. Jadi misal beliau sholat di sini, ditaruh di sebelahnya. Beliau lanjut sholat tanpa sendalan. Sehingga jenengan yang misal besok sholat di lapangan, jenengan mau pakai sepatu silakan. Sebelum jenengan pakai sepatu, jenengan harus ngerti fikih sholat pakai sepatu seperti apa. Jadi jangan asal pakai sepatu, jangan asal pakai sendal lalu sholat id. Nanti kemudian ada yang nyandai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore saya kajian ibu-ibu juga ditanya sama ibu-ibu. Saya itu pernah safar ke Jawa Timur. Terus di Jawa Timur, namanya saya dari Solo ke Jawa Timur kan bawa tas, isinya ada dompet, ada macam-macam. Nah, saya pas sholat itu tas saya tak taruh di depan kepala saya. Anaknya tak taruh di belakang, ya kok digondol wong gitu kan, jenenge hati-hati kan gitu kan. Terus selesai sholat saya diingatkan sama ibu-ibu sebelah saya, "Bu, sholat tok mosok nyembah tas gitu." Nah, ngoten niku pripun? Mboten napa-napa, Bu, saya bilang gitu. Dalam fikih itu ada namanya sutroh. Ketika kita sholat kita bisa taruh sutroh. Sutroh itu pembatas di mana kita taruh maka orang bisa lewat di depan sutrohnya. Kalau dia lewat di sebelum sutroh, antara sutroh dan kita, maka sholat kita batal. Tapi karena jenengan berjamaah, maka jenengan sebagai jamaah sutroh jenengan sudah berpindah kepada imam. Jadi seorang makmum yang dilewati orang lain
itu tidak membatalkan sholatnya, tapi nek imamnya yang dilewati batal. Maka dalam konteks jenengan tadi, jenengan nggak menyembah tas, jenengan juga nggak salah naruh di situ, jenengan yang benar terkait sutroh-sutrohnya adalah sutroh imam. Maka ketika jenengan taruh situ, yang saya tahu ada beberapa video niku ketika ditaruh di atas kepalanya ngoten pas sujud ngoten lagi sujud tasnya hilang gitu kan. Jadi malah justru gampangnya orang untuk ngambil. Maka saya sarankan nek jenengan tindakan tasnya pun gede-gede sehingga bisa ditaruh di tengah di antara perut jenengan dan apa niki tempat sujud lantainya gitu. Oh ngoten nggih. Nah itu solusi. Maka itulah fikih yang harus kemudian dibahas dijelaskan. Karena kalau nggak tahu ya akhirnya dicandai. Oh berarti ini, berarti ngono, berarti salah, berarti nyembah tas dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada Mas waktunya? Habis. Oke, siap. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membuka kajian saya di sini ini bisa kemudian menjadi hal yang menyemangati kita semua untuk menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, penuh keimanan. Kemudian kita mengusahakan agar penuh ilmu yang nanti akhir dari semua itu kita menjalani dengan penuh ketakwaan. Dan sebagaimana Allah pesankan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kita bisa mendapati Idul Fitri benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, dan hanya orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.